Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di pembelajaran administrasi sistem jaringan. Oke, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi 3.6 yaitu mengevaluasi web server. Nah, ini adalah jenis-jenis software web server yang bisa digunakan untuk membangun sebuah web server. Nah, diantaranya ada Apache, ada Nginx, ada Microsoft IIS, ada Lightspeed. Nah, sebenarnya masih ada beberapa lagi yang web server ya, beberapa lagi aplikasi atau software web server yang bisa digunakan untuk membangun web server selain 4 yang saya sebutkan ini. Kita lihat indikator dari KD 3.6 itu ada dua. Yang pertama 3.6.1 yaitu menjelaskan konsep web server. Yang kedua 3.6.2 menentukan cara konfigurasi web server. Kita lihat materi, yaitu materi pertama 3.6.1 menjelaskan konsep web server. Nah, web server itu adalah perangkat lunak atau software ya, perangkat lunak atau software dalam sebuah server. Ya, ada sebuah perangkat lunak atau software dalam sebuah server fisik yang berfungsi untuk menerima permintaan atau request ya, permintaan atau request dari sebuah klien ya, berupa halaman web melalui protokol HTTP. Ya, protokol HTTP ini berada pada lapisan OSI paling atas ya, lapisan ke-7 yaitu lapisan aplikasi atau protokol HTTPS dari komputer klien yang lebih dikenal dengan nama browser. Nah, ya, istilah dengan browser. Nah, kemudian server tersebut atau web server tersebut akan mengirim kembali atau merespon ya, hasil permintaan atau request dari klien tadi ke dalam bentuk halaman-halaman web yang pada umumnya berbentuk dokumen HTML. Ya, jadi klien tersebut akan meminta tampilan sebuah website. Nah, ketika ada permintaan dari klien, maka web server tersebut akan merespon dan menampilkan halaman web yang diminta tadi. Nah, halaman web yang diminta tadi berbentuk dokumen HTML. Nah, kita lihat apa fungsi dari web server itu sendiri ya. Nah, fungsi utama dari web server itu adalah untuk melakukan pengiriman ataupun mentransfer berkas permintaan ya. Melakukan pengiriman atau mentransfer berkas permintaan dari pengguna melalui protokol komunikasi yang telah ditentukan atau yang telah disepakati. Nah, halaman web yang diminta itu terdiri dari berkas teks. Ketika dia meminta halaman web, nah dalam halaman web itu biasa disertakan dengan berkas teks, video, gambar atau file lainnya ya yang dibutuhkan. Nah, salah satu contoh dari web server itu adalah Apache. Nah, Apache sendiri itu adalah software dari web server. Bagaimana cara kerja dari sebuah web server? Ya. Nah, sederhananya tugas dari web server ini itu adalah menerima permintaan dari klien itu, ya, klien ini sendiri. Dan apa? Dan mengirim kembali ketika ada permintaan, dia akan mengirim kembali ke klien. Ya, mengirim berkas ya, berkas permintaan yang diminta oleh klien. Nah, perangkat lunak web server ya, perangkat lunak web server ini terdapat pada server ya. Perangkat lunak itu terdapat pada sebuah server. Dan di komputer ini pula data website tersimpan dengan rapi ya. Jadi dalam server ini data website ini biasanya akan tersimpan ya. Nah, pada saat klien ini melakukan browsing atau membrowser,
dan meminta data web pada halaman kepada server, maka instruksi permintaan data oleh browser tadi akan dikemas dalam protokol TCP ya, yang merupakan protokol transport dan dikirim ke alamat yang dalam hal ini merupakan protokol berikutnya ya, dikirim ke halaman atau protokol berikutnya yang berada pada lapisan aplikasi, yaitu protokol HTTP ya, protokol HTTP atau HTTPS. Nah, biasanya data yang diminta ya, data yang diminta dari browser ke web server tersebut itu dengan nama HTTP request ya, diistilahkan dengan HTTP request, yang kemudian akan dicari ya, oleh web server ke dalam komputer server ya, ke dalam komputer server. Nah, jika ditemukan ya, dia akan mencari ya, web server tersebut akan mencari apakah ada halaman web yang diminta oleh klien tersebut ya. Nah, dia akan mengecek ke dalam data server apa ada tidak halaman web yang diminta tadi ya. Jika menemukan ya, jika web server tersebut akan menemukan halaman web, maka web server tersebut akan merespon halaman web tersebut melalui protokol HTTP ya, protokol yang berada pada lapisan yang ketujuh, yaitu lapisan aplikasi ya. Dia akan menampilkan halaman web tadi ya, halaman website atau web page yang diminta oleh klien pada saat dia merequest. Nah, biasanya halaman web itu dilengkapi dengan data-data berupa teks, gambar, ataupun video lainnya yang dibutuhkan atau yang diinput di dalam sebuah web server tadi. Kalau tidak menemukan, ya, jika server tersebut tidak menemukan data website, maka biasanya akan muncul notifikasi bahwa page not found atau halaman tidak ditemukan ya, halaman tidak ditemukan atau biasa berupa error 404. Nah, seperti itu ya. Kalau tidak ditemukan, dia akan menyampaikan notifikasi page not found. Tapi kalau dia menemukan halaman website yang diminta oleh klien tadi, maka dia akan merespon dan menampilkan website beserta isi atau konten yang disertakan dalam website tadi. Nah, kira-kira seperti itu cara kerja dari web server ya. Selanjutnya kita lihat jenis-jenis dari web server. Nah, di awal tadi sudah saya singgung 4 software web server, diantaranya ada Apache, Nginx, Microsoft IS ataupun Lightspeed. Nah, di pertemuan kita kali ini saya akan membahas kedua web server ini ya, yaitu Apache web server dan Nginx web server. Yang pertama yaitu Apache. Nah, Apache ini merupakan software aplikasi yang menjalankan sebuah server. Jadi ada sebuah software atau sebuah aplikasi yang menjalankan sebuah server. Nah, fungsinya adalah membuat koneksi antara server dan browser. Jadi dia mengkoneksikan antara server ya, antara server fisik dan browser. Browser itu bisa berupa Firefox, Google Chrome, Safari, dan masih banyak browser-browser yang bisa digunakan pada saat kita melakukan koneksi di internet ya. Nah, fitur yang biasa ditawarkan oleh Apache itu seperti htaccess, SSL, HTTP/2, Lua, PHP, peer, IPv6, FTP, bandwidth throttling, WebDAV, load balancing, dan lain
sebagainya ya, dan masih banyak lain fitur yang ditawarkan oleh Apache. Bagaimana cara kerja dari Apache itu sendiri ya, web server Apache ya. Cara kerja dari web server Apache ini sama seperti cara kerja perangkat lunak web server lainnya ya pada umumnya ya, seperti tadi yang disebutkan dari Nginx, Microsoft ES ataupun Lightspeed. Nah, dengan cara dia menerima ya, Apache web server ini menerima request ya, menerima request atau permintaan dari user dari komputer klien tadi melalui web browser ya, web browser yang sudah disebutkan tadi ada Firefox ataupun Google, dan mengirimkan respon ya, mengirimkan respon tadi. Ketika dia merespon, dia akan mengirimkan permintaan dari klien tadi ya, dari klien tadi ya, yang telah diterima berupa komponen dari halaman website ya. Komponen halaman website itu bisa berupa teks ya, data teks, video ataupun gambar yang diakses oleh user tadi. Nah, kira-kira seperti itu cara kerja dari web server Apache web server. Selanjutnya kita lihat kelebihan serta kekurangan dari Apache. Yang pertama itu adalah lintas platform ya. Dikatakan lintas platform karena dia bisa berjalan pada sistem operasi Linux ataupun Windows ya. Yang kedua, kompatibel dengan WordPress ya, kompatibel dengan website WordPress. Yang kedua kompatibel dengan website WordPress. Yang ketiga, komunitas yang besar dan dokumentasi yang lengkap. Yang keempat, lisensinya gratis karena open source tadi. Yang kelima, mempunyai perangkat lunak yang stabil dan andal. Yang keenam, patch keamanannya yang terus diperbaharui, dan yang terakhir yaitu konfigurasinya mudah. Ya, itu adalah beberapa kelebihan dari web server Apache. Sekarang kita lihat dari kekurangan web server Apache. Yang pertama, keamanannya yang rentan ya, keamanannya yang rentan karena ada beberapa konfigurasi yang tidak dikembangkan dengan baik. Itu yang pertama ya, rentan keamanan ya. Yang kedua, jika menerima traffic yang tinggi, muncul gangguan pada performa website. Jadi kalau trafficnya tinggi ya, pencarian terhadap website tersebut terlalu banyak, maka akan muncul gangguan ya, performanya akan menjadi menurun dari website yang dicari tadi. Jadi itu kira-kira kekurangan dari Apache ya. Selanjutnya kita lihat yang kedua adalah web server Nginx. Nah, Nginx atau biasa disebut juga dengan Nginx ini sebenarnya adalah server proxy ya, server proxy serta HTTP yang menggunakan kode bersifat open source dan dapat difungsikan sebagai proxy IMAP atau POP3. Nah, banyak orang yang menggunakan Nginx. Kenapa? Karena servernya yang memiliki tingkat performa yang tinggi atau powerful dan juga stabil. Menariknya, web server ini juga irit dalam konsumsi sumber daya. Salah satu website ternama yang diketahui memakai Nginx ini adalah WordPress. Jadi orang lebih banyak menggunakan Nginx dibanding dengan Apache, karena Apache ini memiliki performa atau powerful yang baik ya, yang tinggi, performasi yang sangat tinggi. Nah, bagaimana cara kerja dari Nginx ini? Nah, Nginx ini cara kerjanya hampir sama dengan web server lain seperti Apache tadi. Hanya Nginx ini tidak membuat proses baru ketika ada permintaan. Ya, kenapa? Karena proses yang sebelumnya itu telah disimpan ya, telah disimpan oleh web server. Jadi ketika dia meminta kembali data yang sama, maka dia langsung menampilkan, dia tidak mencari kembali ke dalam web servernya, tapi dia langsung menampilkan melalui web browser yang diminta tadi, karena ada proxy di situ ya, ada fungsi proxy-nya.
tapi ditangani di dalam satu thread ya, satu rangkaian, yaitu asinkronus dan pendekatan event driven. Ya, kira-kira itu cara kerja dari web server Nginx. Selanjutnya kita lihat kelebihan dari Nginx. Yang pertama itu freeware alias gratis. Yang kedua mudah diinstal. Yang ketiga dapat beroperasi pada banyak platform sistem operasi seperti Windows ataupun Linux. Selanjutnya yang keempat mudah dikonfigurasi. Yang kelima mampu dikombinasikan sesuai spesifikasi HTTP yang digunakan. Yang keenam memiliki level keamanan cukup lengkap. Yang ketujuh konsumsi sumber daya yang tidak boros. Yang kedelapan efisien dalam memunculkan konten yang bersifat statik. Dan yang kesembilan performa lebih baik dalam menangani website bertraffic tinggi. Nah, itu beberapa kelebihan dari web server Nginx. Selanjutnya kita masuk di materi KD 3.6.2 yaitu menentukan cara konfigurasi web server. Nah, untuk menentukan cara konfigurasi kita harus menentukan web server mana yang mau kita gunakan atau yang akan kita install dan kita konfigurasi pada server kita. Apakah Apache, web server Apache, apakah web server Nginx, apakah web server Microsoft IS ataupun yang lainnya. Jika kita sudah menentukan web server mana yang mau kita gunakan, baru kita bisa melakukan konfigurasi ataupun instalasi web server tersebut. Ya. Yang selanjutnya ketika kita menentukan web server, kita juga bisa menyesuaikan dengan spesifikasi perangkat keras kita, apakah cocok atau bisa menjalankan web server ini atau tidak. Ya, itu kira-kira bagaimana cara kita menentukan cara konfigurasi dari web server. Ya, nah, untuk materi melakukan konfigurasi nanti kita akan bahas di materi atau pertemuan yang selanjutnya ya. Nah, mungkin itu bagaimana cara kita menentukan konfigurasi dari sebuah web server. Nah, demikian pertemuan kita pada hari ini di materi KD 336. Nah, saya harap apa yang saya bawakan ini bisa dipelajari untuk mempersiapkan diri mengikuti ulangan atau latihan yang akan diberikan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sekian saja pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalam.